Baik, kita mulai. Pertama yang mau saya sampaikan adalah tentang hierarki kebutuhan Maslow ya, dari Bapak Maslow. Dengan motivasi itulah maka saya masuk ke bagian ini. Ya. Jadi strategi pengupahan dari perusahaan itu pada dasarnya berkaitan dengan 3 hal ini ya, Ibu ya. Jadi framework ini saya rasa Bapak Ibu perlu tahu ya. Kemudian ini frameworknya untuk reward ya. Oke. Pertama, upah itu apa ya? Setiap badan usaha, setiap bentuk usaha ya. Lalu hak pekerja atas upah itu harus equal ya. Ini judulnya equal pay for equal work. Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan pekerja ya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarga secara layak. Komponen upah itu apa saja? Ya, pada dasarnya komponen upah adalah Pak Johar, ya, boleh tanya? Oh, boleh, silakan. Gimana, Bu? Itu saya mau nanya untuk yang THR. Itu kan ya, tadi Pak Johar bilang itu kan wajib ya. Berarti wajib kan memang untuk karyawan ya. Ya, berarti kan memang benar-benar harus diberikan kan itu. Iya, Bu. Nah, kalau misal di perusahaan saya itu ada aturan yang menerima THR itu hanya karyawan yang sudah genap 7 bulan ke atas. Tetapi yang belum genap 7 bulan ke atas itu tidak mendapatkan THR. Apakah itu sudah menyalahi aturannya Permen 6 tahun 2016 ya? Kalau menurut saya sih sudah menyalahi ya Pak ya. Iya Bu, betul. Ibu Bernadetta, betul Bu. Jadi sebenarnya aturannya itu karyawan yang bekerja 1 bulan atau lebih. Itu bukan 7 bulan. Berarti, jadi kalau sebelum 1 bulan boleh nggak dapat THR Bu. Berarti itu hitungannya untuk aturannya di Permen sendiri itu kan berarti untuk karyawan yang hitungannya belum genap 1 bulan boleh tidak mendapatkan, tetapi kalau sudah genap 1 bulan bahkan 1 bulan lebih berapa hari itu berarti kan sudah harus mendapatkan THR. Betul Bu, 5 dan 25. Ini contohnya seperti ini. Ya. Oke, sekarang upah minimum. Apakah upah minimum ya? Upah minimum adalah upah bulanan. Nah, ini tadi yang ketentuannya itu. Kemudian tentang upah yang lain adalah dasar penetapan upah. Ada gitu ya, ada orang yang tidak masuk kerja ya, ini pekerja tidak hadir atau tidak melakukan pekerjaan namun tetap dibayar upahnya. Nah, kalau tadi sakit dan sakitnya lama gitu ya, berkepanjangan gitu ya, sakit yang berkepanjangan, maka boleh upahnya dibayarkan dengan skema seperti berikut. Saya ingin mempertanyakan mengenai komponen upah, Pak. Iya, Pak. Apakah dalam suatu perusahaan itu diperbolehkan, Pak, mempunyai komponen yang berbeda-beda, Pak, pada setiap pekerja? Oh, misalnya, Pak? Misalnya dia itu statusnya atau jabatannya supervisor ya, Pak. Tapi dalam komponen penggajiannya itu berbeda, Pak. Misalnya dia itu tunjangan tetapnya ya, Pak. Tunjangan tetapnya kan terdiri dari upah pokok, terus ada tunjangan jabatan plus tunjangan dasar lainnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia cuma dapat tunjangan pokok sama tunjangan jabatan, dan tunjangan dasar lainnya dia nggak dapat tuh, Pak. Apakah seperti itu diperbolehkan gitu, Pak? Ada mau diatur ya, Pak? Ini boleh diatur, misalnya kalau supervisor apa boleh dapat ini, supervisor yang mana nggak boleh. Tapi harus dicantumkan dalam PKB kalau ada serikat, atau dalam PP. Itu tidak harus dengan surat kuasa. Jadi boleh gitu ya. Lalu kalau sampai ada pemotongan upah, itu nggak boleh lebih dari 50%. Upah sebagai dasar perhitungan pesangon ya. Oke, ada sedikit framework struktur skala upah saya. Jadi struktur skala upah itu adalah golongan ini aja. Saya langsung ke sini. Nah, ini struktur adalah ada leveling yang di lembur. Kalau kita kerja lebih dari 7 atau 8 jam sehari, ini contohnya
Oke, upah lembur. Perhitungan lembur. Contoh ya, contohnya. Kemudian ada yang namanya overtime index ya, terpendek. Oke.